Dulu ketika saya pertama kali tertarik pada trading terlihat seperti hal yang simpel dan mudah. Hanya tinggal menemukan pola di chart, dan langsung bisa mendapat banyak profit. Namun kenyataannya tidak seperti apa yang terlihat. Segala sesuatu yang terlihat sederhana dari luar, ternyata kenyataannya bisa jauh lebih rumit. Apalagi sebagai retail trader kita hanya memiliki informasi yang terbatas, sehingga seringkali kita menjadi korban manipulasi dari market. Oleh karena itu di video kali ini, kita akan membahas sebuah metode yang mempelajari tentang pergerakan para pemain besar, metode yang menjadi ibu dari berbagai metode smart money yang ada saat ini, yaitu metode yang bernama week off. Metode week off adalah pendekatan berbasis price action yang bertujuan untuk menganalisa pergerakan para pemain besar yang ada di balik market, sehingga dengan begitu kita sebagai retail trader bisa mengambil posisi entry yang selaras dengan para pemain besar tersebut. Di dalam video ini, kita akan membahas 4 topik utama, yaitu 3 hukum week off, konsep The Composite Man, siklus dan skema market week off, serta contoh trading menggunakan metode week off. Jadi, jika kalian sudah siap untuk meningkatkan pengetahuan kalian dalam trading, langsung saja kita mulai setelah cuplikan ini. Berbicara tentang sebuah teori atau konsep dalam trading, mungkin tidak ada yang lebih legendaris dari teori yang diciptakan oleh Richard Wyckoff. Richard Wyckoff adalah seorang trader dan pendidik legendaris pada awal abad ke-20 yang menjadi pelopor sebuah teori yang bernama week off. Teori week off, atau metode week off, apapun sebutannya, adalah salah satu blueprint terbaik yang menjadi cikal bakal berbagai macam teori price action dan smart money yang ada hingga saat ini. Untuk mempelajari metode week off, kita perlu memahami 3 konsep utama, yaitu 3 hukum week off, The Composite Man, dan siklus serta skema market week off. Mari langsung saja kita bahas ketiga konsep tersebut satu persatu. Yang pertama adalah 3 hukum week off. 3 hukum week off adalah hukum dasar yang mengatur perilaku market, dan merupakan fondasi dari metode week off. 3 hukum ini adalah hukum supply dan demand, hukum sebab dan akibat, dan yang terakhir adalah hukum upaya dan hasil. Untuk hukum supply dan demand menjelaskan bagaimana harga ditentukan oleh hubungan antara penjual dan pembeli di market. Secara sederhana, hukum ini dapat dirumuskan sebagai berikut: ketika demand lebih besar dari supply, maka harga akan naik, dan ketika supply lebih besar dari demand, maka harga akan turun. Ketika supply dan demand seimbang, harga mencapai titik keseimbangan, di mana jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan sehingga menyebabkan harga bergerak sideways. Untuk cara menganalisa dan trading menggunakan supply dan demand sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Silahkan ditonton jika ingin mempelajarinya secara lebih detail lagi. Selanjutnya adalah hukum sebab dan akibat. Hukum sebab dan akibat menyatakan bahwa perbedaan antara supply dan demand tidak terjadi secara acak, tetapi itu terjadi setelah adanya sebab yang pada akhirnya mengarah ke akibat. Di mana di dalam istilah week off, periode akumulasi dianggap sebagai sebab, yang pada akhirnya mengarah ke tren naik yang merupakan akibat. Dan periode distribusi dianggap sebagai sebab, yang pada akhirnya mengarah ke tren turun yang merupakan akibat. Untuk detail dari masing-masing periode akan kita bahas juga nanti. Sekarang kita masuk ke hukum selanjutnya, yaitu hukum upaya dan hasil. Hukum upaya dan hasil menyatakan bahwa perubahan harga di market adalah hasil dari sebuah upaya, yang diwakili oleh volume. Namun perlu diingat untuk volume hanya dapat kita gunakan di market yang transaksinya melalui bursa sentral seperti saham, sedangkan aktivitas transaksi di forex terdesentralisasi, sehingga volume yang kita lihat di platform trading di forex merupakan volume dari broker yang kita gunakan saja, bukan volume seluruh dunia. Kemudian selanjutnya, pada teori week off terdapat istilah yang disebut sebagai The Composite Man. The Composite Man adalah ide yang diciptakan oleh Wyckoff sebagai identitas atau sosok yang ada di balik market. Wyckoff mengusulkan bahwa trader harus mempelajari market seolah-olah ada satu entitas yang mengendalikannya, di mana The Composite Man digambarkan sebagai entitas yang memanipulasi market untuk keuntungannya sendiri, seringkali dengan mengorbankan retail trader sebagai likuiditasnya. Konsep itu jugalah yang seringkali saya bahas di berbagai video sebelumnya.
di mana entitas tersebut bisa juga disebut sebagai bandar, big trader, smart money, institutional trader, atau apapun itu istilahnya. Menurut Wyckoff, The Composite Man memiliki akses ke informasi dan sumber daya yang jauh lebih besar daripada trader biasa, dan dapat mempengaruhi supply dan demand yang ada di market, dengan cara yang tidak terlihat oleh trader biasa. The Composite Man juga memiliki rencana dan tujuan jangka panjang, dan dapat mengeksekusi strateginya secara kompleks dan canggih. Sebagai seorang trader, kita dapat memanfaatkan ide The Composite Man untuk mempelajari dan meniru tindakan dan niat dari kekuatan market yang dominan. Di dalam metode Wyckoff ada beberapa pola harga yang terdapat pada akumulasi atau distribusi, seperti yang pertama ada spring dan uptrust. Spring adalah pola harga yang terjadi ketika harga menembus batas bawah kawasan harga, tetapi kemudian kembali lagi ke dalam kawasan harga yang sebelumnya ditembus. Sedangkan uptrust adalah pola harga yang terjadi ketika harga menembus batas atas kawasan harga, tetapi kemudian kembali lagi ke dalam kawasan harga yang sebelumnya ditembus. Konsep spring dan uptrust ini mirip seperti konsep false breakout atau fake out yang sebelumnya pernah kita bahas juga. Kemudian selanjutnya ada test dan retest. Test adalah pola harga yang terjadi ketika harga kembali ke dekat batas atas atau batas bawah kawasan harga, tetapi tidak menembusnya, menunjukkan bahwa market sedang menguji level tersebut untuk melihat apakah ada supply atau demand yang tersisa. Retest adalah pola harga yang terjadi ketika harga kembali ke dekat batas atas atau batas bawah kawasan harga setelah menembusnya, menunjukkan bahwa market sedang mengkonfirmasi level tersebut sebagai level support atau resisten baru. Kemudian selanjutnya ada sign of strength dan sign of weakness. Sign of strength adalah pola harga yang terjadi ketika harga bergerak di atas batas atas kawasan harga, menunjukkan bahwa demand lebih besar dari supply, dan market sedang berada di tren bullish. Sign of weakness adalah pola harga yang terjadi ketika harga bergerak di bawah batas bawah kawasan harga, menunjukkan bahwa supply lebih besar dari demand, dan market sedang berada di tren bearish. Konsep sign of weakness dan sign of strength ini mirip dengan konsep change of character yang pernah kita bahas juga sebelumnya. Sekarang mari kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu siklus market Wyckoff. Siklus market Wyckoff adalah model yang menggambarkan bagaimana market bergerak melalui 4 tahap yang berulang-ulang, yaitu akumulasi, markup atau tren naik, distribusi, dan markdown atau tren turun. Akumulasi adalah tahap di mana The Composite Man mengumpulkan aset pada harga rendah. Akumulasi biasanya terjadi setelah market mengalami markdown yang panjang dan sudah mencapai titik terendah. Kemudian markup atau tren naik adalah tahap di mana The Composite Man mengambil keuntungan dari akumulasi yang telah dilakukan. Markup biasanya terjadi setelah market keluar dari kawasan harga akumulasi dan menembus batas atasnya. Untuk distribusi adalah tahap di mana The Composite Man menjual aset pada harga tinggi. Distribusi biasanya terjadi setelah market mengalami kenaikan yang panjang dan mencapai titik tertinggi. Dan yang terakhir, markdown atau tren turun adalah tahap di mana The Composite Man mengambil keuntungan dari distribusi yang telah dilakukan dengan menekan harga turun. Markdown biasanya terjadi setelah market keluar dari kawasan harga distribusi dan menembus batas bawahnya. Sekarang mari kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu skema market Wyckoff. Skema Wyckoff atau biasa disebut sebagai Wyckoff skematik dibagi menjadi 2 jenis, yaitu skema akumulasi dan skema distribusi. Untuk kali ini kita akan membahas satu skema saja, yaitu skema distribusi. Untuk skema lainnya mungkin akan kita bahas lebih detail di video yang akan datang. Kali ini kita akan membahas skema distribusi dengan versi yang simple supaya lebih mudah untuk kita pahami bersama. Jadi yang pertama, harga sedang berada di tren naik, kemudian tiba-tiba harga berbalik atau mengalami koreksi. Sehingga di sini akan ada banyak trader yang ingin melakukan entry sell, dan ujung swing dari resisten ini di dalam Wyckoff dapat kita sebut sebagai BC atau buying climax. Kemudian kalau kita perhatikan lagi di area buying climax ini merupakan zona supply, yaitu rally base drop. Selanjutnya harga akan membuat pergerakan naik kembali dan menguji zona supply ini, di mana biasanya harga bisa menguji zona supply ini sebanyak 1 atau 2 kali, dan harga yang menguji zona supply ini di dalam Wyckoff disebut sebagai ST, atau supply test. Selanjutnya apa yang akan dilakukan market?
Market akan bergerak terus ke atas menembus area supply ini, dan membentuk higher high. Baru setelah itu harga kembali bergerak turun ke bawah. Higher high ini di dalam week off disebut sebagai uptrust, di mana seperti yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa uptrust ini konsepnya sama seperti fake out. Kemudian selanjutnya harga akan terus bergerak ke bawah, dan kalau kita lihat lebih detail lagi di area ini, biasanya akan terdapat zona supply yang berupa drop base drop, di mana di dalam week off zona supply ini disebut sebagai LPSY atau last point of supply. Selanjutnya harga akan menembus low sebelumnya di sini, sehingga terbentuklah lower low, di mana di dalam week of lower low ini disebut sebagai sign of weakness. Setelah adanya sign of weakness inilah kita baru bisa mencari peluang untuk entry sell. Sekarang pertanyaannya, di manakah kita bisa melakukan entry sell? Untuk entry sell kita bisa di area atau zona LPSY sebelumnya, di mana kalau kita amati lagi sebenarnya setup week off ini mirip dengan setup Quasimodo yang sudah sering kita bahas. Akan tetapi setup week off ini lebih spesifik sehingga dapat membantu kita untuk lebih memahami kondisi market yang sedang terjadi. Oke, jadi di sini kita melakukan entry sell ketika harga kembali ke zona LPSY ini. Kemudian selanjutnya harga akan melanjutkan penurunannya dan akan membuat LPSY baru lagi di sini, di mana LPSY yang ini mirip dengan setup QMTR yang sudah sering kita bahas juga. Selanjutnya harga akan turun melanjutkan penurunan dan akan terus membuat LPSY baru yang bisa kita manfaatkan juga untuk entry mengikuti tren. Sekarang setelah kita memahami berbagai konsep dasar dari week off, selanjutnya kita akan mencoba untuk membahas contoh entry menggunakan konsep yang sudah saya jelaskan ini. Oke, sekarang kita sudah berada di chart. Untuk mengidentifikasi pola week off, pertama-tama kita harus terbiasa dengan struktur market dan juga skema market dari metode week off. Untuk mempermudah menemukan polanya ada beberapa SOP yang bisa kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama, pola week off dapat kita jumpai di pembalikan arah tren dan juga bisa di pertengahan tren. Yang kedua, pola week off memiliki kemiripan dengan pola Quasimodo, tetapi week off lebih spesifik, di mana bahu kirinya harus ada supply test dan juga buying climax. Kemudian yang ketiga, kita bisa mengkombinasikan metode week off ini dengan berbagai metode atau setup lainnya, karena konsep utamanya dari metode week off adalah untuk memberitahu kita apa yang sedang dilakukan oleh The Composite Man. Oke, sekarang mari kita lanjut membedah contoh chart di sini. Jadi dapat kita lihat di sini, sebelumnya harga sempat mengalami kenaikan, kemudian harga berbalik dan mengalami penurunan. Kalau kita tandakan struktur marketnya akan menjadi seperti ini. Di mana ada high, low, higher high, dan lower low, sehingga ini merupakan pola Quasimodo. Akan tetapi, kalau kita lihat secara lebih detail lagi, di sini terdapat beberapa level resisten yang tertahan di zona supply di sini, sehingga ini dapat kita katakan sebagai supply test dan buying climax. Kemudian harga bergerak naik menembus level-level ini, dan berbalik ke bawah, sehingga ini bisa kita katakan sebagai uptrust. Selanjutnya harga membuat LPSY di sini, kemudian harga terus bergerak turun lagi sampai menembus low sebelumnya, dan membuat LPSY lagi di sini, dan selanjutnya harga bergerak turun lagi. Dapat kita lihat bahwa harga sudah menjemput zona LPSY yang ada di sini, sehingga harga sempat bergerak turun lagi, namun harga kembali lagi bergerak ke atas, dan kalau kita amati di sini harga membuat dua level resisten yang sama baris, sehingga ada kemungkinan level ini akan menjadi fake out untuk menjemput zona LPSY yang ada di sini. Jadi kita dapat menggunakan zona LPSY ini untuk entry sell jika harga masuk ke zona ini. Oke, sekarang harga sudah masuk ke zona LPSY dan kita lakukan entry sell. Dan dapat kita lihat setelah beberapa saat akhirnya harga berhasil mencapai take profit, sehingga setup kali ini berhasil. Dari semua pembahasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa meskipun metode week off merupakan metode analisa yang sudah sangat tua, tetapi metode ini tetaplah relevan bahkan hingga saat ini. Meskipun di era sekarang sudah terdapat banyak modifikasi dan penyesuaian dari metode ini, tetapi konsep dasar dan intinya tetaplah sama, di mana kita sebagai trader perlu memahami dan membaca pergerakan dari sosok yang dapat mengontrol market, atau yang disebut oleh Richard Wyckoff sebagai The Composite Man. Jadi begitulah akhir dari video kita kali ini. Jika kalian belajar sesuatu yang baru dan menyukai video ini, kalian bisa like video ini untuk menunjukkan support kalian. Subscribe juga channel ini dan tekan tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru.